Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi hitung pecahan ya. Nah, untuk operasi hitung pecahan sendiri di sini ada empat operasi. Yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dua operasi dulu ya, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Syarat untuk melakukan operasi pengurangan maupun penjumlahan itu ada satu syarat. Yang pertama ialah dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya sama, itu bisa langsung dioperasikan. Tetapi, jika penyebutnya berbeda, maka kita terlebih dahulu harus kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu. Nah, setelah kita samakan baru kita operasikan. Kalau misalkan penyebutnya beda, tidak boleh langsung dioperasikan ya. Nah, untuk operasi penjumlahan pada pecahan itu ada dua sifat. Sifat pertama ialah sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini sama seperti kita belajar di bilangan bulat ya. Nah, untuk bilangan pecahan pun juga sama, memiliki sifat komutatif dan asosiatif pada operasi penjumlahan. Nah, untuk sifat komutatif itu ialah pertukaran. Jadi, sebelah kiri maupun sebelah kanan itu harus bernilai sama. Jika bernilai sama berarti benar bahwa operasi penjumlahan itu termasuk sifat komutatif ya. Nah, 1/2 ditambah 3/2 berarti ini sama dengan kebalikannya. 1/2 itu ditaruh di bagian belakang, jadi sama dengan 3/2 ditambah 1/2. Nah, sekarang kita lihat dulu ini penyebutnya sama enggak. Kalau penyebutnya sama berarti kita bisa apakan? Bisa langsung operasikan. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4 bukan ditambahkan, tapi langsung kita tulis ya. Jadi yang ditambahkan itu hanya pembilangnya. Yang penyebutnya tetap kita tulis sama dengan 2. Jadi 1 tambah 3, 4. 2 ini sudah sama, berarti kita tulis langsung 2 sama dengan 3 ditambah 1, 4 juga ini karena sama kita tulis 2. Sebelah kiri dengan sebelah kanan sama enggak? Sama. Makanya ini terbukti bahwa sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan ya. Nah, kita bentuk dulu ya. Bentuknya itu kita samakan seperti yang poin pertama. Poin pertama itu 1/2 ditambah 3/5 itu sama dengan 3/5 ditambah 1/2. Dalam operasi bentuk seperti ini ada bilangan pecahan campuran dan bilangan pecahan biasa, itu boleh kita langsung ubah ke dalam pecahan biasa semua, boleh tidak. Jadi yang mana yang menurut kalian lebih mudah, kalian lakukan aja. Nah, untuk yang pertama Ibu contohkan, kita ubah dulu ya ke pecahan biasa semuanya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini 1/2 ditambah 3/5, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, itu bagaimana? Nah, ini kita kalikan ya kan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis 3/2 ya. 3/2 ditambah 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/2. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama belum? Kalau belum sama berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan boleh kalian kalikan langsung, boleh kalian ambil angka yang terbesar. Ambil angka yang terbesar itu syaratnya angka yang terbesar
habis dibagi dengan angka yang terkecil. Sekarang kita lihat, angka yang terbesar itu berarti kan 5. 5 habis nggak dibagi 2? Nggak habis kan? Berarti boleh kita langsung kalikan. 5 dikali 2 berapa? 10. Berarti kita tulis di sini 10 ditambah per 10 sama dengan 10 ditambah per 10, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya mencari pembilang? Berarti 10 dibagi 2, hasilnya 5. 5 dikali 3, hasilnya 15. Taruh di atasnya, ya. Nah, kemudian 10 bagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. Bisa? Ulangin lagi ya. 10 bagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. 10 bagi 2, 5. 5 dikali 3, 15. Sama kan? Berarti hasilnya pasti sama. 15 ditambah 6 sama dengan 21 per 10. Di sini sama dengan 21 per 10, ya. Nah, karena sama-sama 21 per 10, maka terbukti. Nah, sekarang lanjut lagi ke poin ketiga. Berarti kita tulis di sini gimana? 1, ini taruh di sebelah sini ya. 21 per 3 ditambah 2 per 4 sama dengan 2 per 4 ditambah 1 per 3, ya. Nah, untuk kedua-duanya ini adalah operasi pecahan campuran, ya kan? Nah, boleh kita ubah dulu, ya. Boleh kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, boleh tidak. Nah, kalau misalkan operasi pecahan campuran dalam operasi penjumlahan itu boleh kita tidak ubah menjadi pecahan biasa, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi yang kita ubah, ini yang tidak ubah, ya. Berarti kita tulis di sini 2 ditambah 1 dapat dari mana? Dapat dari ini dan ini, kita turunkan. Nah, kemudian ditambah 1 per 3 ditambah 2 per 4, kita tutup kurungkan. Kemudian sama dengan, ini juga sama, 1 ditambah 2 tambah 2 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, kemudian 2 ditambah 3 berapa? Maaf, 2 ditambah 1 berapa? 3, ya kan? Nah, ini operasinya, operasi pecahannya ini sudah sama belum penyebutnya? Belum kan? Berarti kita harus samakan dulu. Bagaimana? Kita bisa kalikan silang. Di sini 3 sama 4, berarti 3 dikali 4 hasilnya berapa? 12. Di sini taruh 12. Sekarang untuk cari pembilangannya sama. 12 dibagi 3 hasilnya 4, dikali 1 tetap 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya kan? Sama dengan, berarti di sini juga 3. Dapatnya dari mana? Nih, hasilkan. Kemudian di sini pasti 12 juga menyebutnya. Nah, 12 dibagi 4, 3 kali 2, 6. 12 bagi 3 pasti 4. 4 dikali 1, 4. Kenapa seperti itu? Karena penyebutnya dapatnya dari 3 dikali 4 kan tadi. Jadi untuk mencari pembilang tinggal dikali silang saja. 12 bagi 3 berarti kita tutup, hasilnya pasti 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. 12 dibagi 4 kita tutup, hasilnya pasti 3. 3 dikali 2 hasilnya 6, ya. Nah, sekarang kita tulis 3, ini hasilnya berapa? 10 per 12 sama dengan 3, ini berapa nih? 10 per 12, sama kan? Berarti terbukti.
terbukti. Paham ya? Nah, sekarang lanjut ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sama ya. Untuk cara perhitungannya sama, tetapi ini ada 3 bilangan pecahan, jadi kita harus kelompokkan. Nah, gimana cara pengelompokannya? Ini kan 5/8 ditambah 3/8 ditambah lagi 1/8. Itu kita bisa tulis 5/8 ditambah dalam kurung 3/8 ditambah 1/8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu penyebutnya sudah sama belum. Kalau sudah sama, tinggal kita operasikan. Nah, berarti di dalam kurung dulu yang kita operasikan. 3 ditambah 5 ditambah 3, hasilnya 8/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8 ditambah berapa nih? 4/8. Nah, 8 ditambah 1, 9/8 sama dengan di sini 9/8. Nah, berarti sama kan sebelah kiri dengan kanan, hasilnya terbukti ya. Nah, lanjut lagi. Ini dia operasi pecahan campuran ya, dengan pecahan biasa. Ini kita tulis juga sama halnya dengan yang tadi. Berarti ini kita kurungkan dulu ya. Ini. Kemudian kita tulis 21/4 ditambah 1/2 ditambah 4/6 ya kan. Nah, langkah berikutnya berarti kita harus hitung 21/4 ditambah 1/2. 2 ditambah 1, 3 ya kan. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya itu 4 dengan 2, beda kan? Berarti kita harus samakan dulu. 4 sama 2 boleh kita kalikan, boleh kita lihat dulu. Yang besar itu kan 4 habis nggak dibagi 2? Habis. Kalau habis berarti kita boleh menggunakan angka 4 ya. Nah, 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1 ya kan. 4 bagi 2, 2 dikali 1, 2 ya kan, ditambah 4/6 sama dengan di sini 21/4 ditambah ini enggak ada ya, berarti di sini tulisannya 1 kurang tambah ya tadi ya. Ini 6 sama 2, angka yang terbesar berapa? 6. Berarti 6 habis enggak dibagi 2? Habis. Berarti penyebutnya 6. Ya. 6 bagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. 6 bagi 6, 1. 1 kali 4, 4. Ya. Nah, sekarang kita operasikan lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Berarti di sini 3/4 ditambah 4/6 sama dengan di sini 21/4 ditambah di sini 1, berarti 1 berapa di sini? 7/6. Nah, ya. Karena tidak cukup, kita sambung. Nah, jadi di sini penyebutnya berapa nih? 4 dan 6. Beda ya. Berarti kita harus samakan dulu. KPK-nya berapa 4 dengan 6 itu? Sama-sama habis dibagi 12 ya kan? Berarti di sini penyebutnya 12 ditambah per 12 sama dengan di sini per 12 ditambah per 2 ditambah 1. Hasilnya 3 kan? 3 ditaruh depan, kita kurungkan. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 dikali 7, 14. Nah, kemudian ini lagi 3, di sini nggak ada, berarti kita tulis di sini 3. Buka kurung, tutup kurung. 12 bagi
4 berapa? 3. 3 kali 3 9. 12 bagi 6 2. 2 kali 4 8 ya. Nah, sekarang di sini hasilnya berapa? 9 ditambah 8 17 per 12. Berarti di sini turun 3 sama dengan 3 ini turun. 3 ditambah 14 berapa? 17 juga per 12. Nah, karena sama-sama 3 17 per 12, 3 17 per 12, maka terbukti ya. Jadi terbukti ya. Sekarang lanjut ke soal cerita. Sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 131/5 kg ya. Dan dari dealer B dengan berat 128/3/4 kg. Berapa kilogram berat beban yang diangkat mobil tersebut? Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau ditanya seluruhnya, berat seluruhnya, berarti diapakan? Pasti kalian tahu ya, dijumlahkan. Jadi kita tulis dulu 131/5 ditambah 128 3/4 sama dengan, nah boleh kita pisah ya bilangan pokoknya. 130 ditambah 128 tambah 1/5 ditambah 3/4 ya. Nah, jadi di sini berapa? 130 ditambah 128 itu 258 ya kan? Ditambah ini penyebutnya sudah sama belum? Belum, berarti kita harus samakan dulu. Nah, karena lihat dulu, angka yang besar habis enggak dengan angka yang kecil? Dibagi. Nah, angka yang besar habis enggak dibagi dengan angka yang kecil? Enggak kan? Berarti kita boleh kalikan. 5 dikali 4 berapa? 20, ya kan? Nah, kalau 20 berarti untuk pembilangnya gimana? 20 dibagi 5 pasti hasilnya 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 20 dibagi 4 pasti 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, di sini 258 ditambah berapa hasilnya di sini? 19/20 sehingga hasilnya 258 19/20. Nah, bagaimana kalau misalkan caranya? Yang ini operasi pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa. Berarti 131/5 ditambah 128 3/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita mau bandingkan ya. Nah, jadi 130 dikali 5 berapa? Nih, kita coret-coret sama-sama ya. Dikali 5 berarti 0, 15, 6 ya kan? 650. Ini dikali ini 650 ditambah 1 berarti 651 per, tetap ya penyebutnya. Kemudian ditambah. Berarti ini 128 dikali 4. Nah, kita kalikan. 8 dikali 4 berapa? 32. Berarti simpan 3. 2 dikali 4. 8 ditambah 3 berapa? 11. Simpan 1. Berarti 4 dikali 1. 4 ditambah 1. 5. Berarti 512. Ditambah 3. Berarti 515/4. Nah, penyebutnya juga sama nih. Berarti 20, di sini 20. Bagaimana caranya untuk mencari pembilang? Berarti 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 600 51. Berarti 4 20 simpan 2 24 berarti 26 2604. 20 bagi 4 berapa? 5 dikali 501. Nah, kita tulis dulu 515 maksudnya. 515 dikali 5 5 2 5 7 ya kan?
25. Berarti 5275. Nah, sudah sama penyebutnya, berarti boleh dijumlahkan. 2604. Hasilnya berapa? 97 11. Berarti 5179 per 20. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ingati lagi. 5179 kita bagikan dengan 20 ya. 5 dibagi 20 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti kita ambil dua angka. 51 dibagi 20 berapa? Yang mendekati. Berarti di sini 2 ya kan? 2 dikali 20 hasilnya 40. Nah, sekarang kita kurangkan. 1 dikurang 0, 1, 5 dikurang 4, 1, ya kan? 11 dibagi 20 bisa enggak? Enggak bisa, berarti turun ini. Jadi 117 dibagi 20 bisa. Yang mendekati berapa? 5, ya kan? Nah, 5 dikali 20 hasilnya 100. Kita kurangkan lagi. Di sini 17, ya kan? 17 dibagi 20 bisa enggak? Enggak bisa, turun dia 9-nya. Jadi 179. 179 dibagi 20 berapa? Nah, hasilnya di sini berapa? 8, karena 8 dikali 20 hasilnya 160, ya kan? Kita kurangkan lagi. Di sini berapa nih? 19, ya kan? 19 ini nggak bisa dibagi 20, jadi sisanya itu ditaruh di pembilang dan penyebutnya tetap 20. Jadi hasilnya 258 19 per 20. Sama nggak? Sama kan? Jadi boleh pakai cara yang di atas, boleh pakai cara yang di bawah. Cara kedua, ini cara pertama.